ikatan kovalen dulu wes, atau kovalen koordinasi itu apa? Sini ada ilustrasinya ini contoh ikatan kovalen koordinasi. Apa ikatan kovalen koordinasi? Halo? Itu Bu, ikatan yang penggunaan elektron bersama. Penggunaan bersama itu kovalen apa kovalen koordinasi, Mas Anas? Kovalen, Bu. Kovalen. Kalau kovalen koordinasi? Penggunaan bersama elektron bebas, Bu. Pasangan elektron bebas. Ya, itu kovalen kan ya? Kovalen koordinasi itu pasangan elektron bebas yang digunakan bersama-sama itu berasal dari salah satu atom gitu. Misalkan ini NH3 mau bereaksi dengan HCl. Gini ya. Nah, untuk bereaksi ini HCl ini sudah digunakan bersama ini. Kalau dia mau ikatan, maka ikatannya adalah menggunakan elektron bersama-sama yang berasal dari atom N ini, dari pasangan elektron bebas ini. Itu ikatan kovalen koordinasi. Gitu ya. Ikatan kovalen adalah pasangan ikatan kovalen dengan pasangan elektron yang digunakan bersama-sama itu berasal dari salah satu atom. Contoh di sini, contohnya adalah atom N, karena dia punya pasang elektron bebas. Seperti itu ya. Nah, pengertian senyawa koordinasi secara umum adalah semua senyawa yang memiliki ikatan kovalen koordinasi. Itu kita sebut dengan senyawa koordinasi. Tetapi dalam bab ini kita lebih akan membahas tentang definisi khususnya dari senyawa koordinasi, yaitu senyawa yang pembentukannya melibatkan pembentukan ikatan kovalen koordinasi antara ion logam atau non-logam dengan suatu non-logam. Pada senyawa koordinasi dalam arti khusus ini, atom logam atau ion logamnya itu bertindak sebagai atom pusat, sedangkan tadi atom yang mendonorkan pasangan elektron bebasnya tadi, sehingga nanti akan digunakan bersama-sama membentuk suatu senyawa kovalen koordinasi, itu disebut dengan atom donor. Gitu ya. Nah, atom donor itu ada di ligan. Seperti itu ya. Nah, atom donor itu berupa ion atau molekul netral. Yang ion, contohnya SCN-, NS-, OH-, itu yang berupa ion. Ligan yang berupa molekul netral, tadi contohnya NH3, Cl2, itu kadang bisa sebagai ligan. Seperti itu ya. Ion dan molekul, kemudian tadi jadi senyawa koordinasi gitu ya. Ini ikatan antara logam dengan non logam, dan itu biasanya berupa ligan. Senyawa koordinasi sering juga disebut dengan senyawa kompleks. Kalau kita lihat nanti tadi strukturnya kan rumit sekali ya. Kalau rumit itu bahasa Inggrisnya complicated ya, kompleks gitu ya. Nah, jadi dia seringkali disebut senyawa kompleks. Nah, senyawa kompleks itu bisa berupa senyawa kompleks yang netral, ini NiCO4. Ini nggak ada muatannya ya. Berarti dia senyawa kompleks netral atau kompleks ionik. Senyawa ion kompleksnya adalah AgNH2, 2NH3 2 kali plus gitu ya, plus, sehingga kalau mau berikatan dengan itu nanti supaya jadi senyawa yang netral dia ikatan dengan Cl. Seperti itu.
Kemudian ini kation, berarti ion kompleksnya berupa kation. Bisa juga sebagai anion, ini contohnya. K3, K-nya di sini bukan ion kompleks ya, tapi ini garamnya. K3FeCN6, berarti ion kompleksnya adalah FeCN6 3-. Seperti itu ya. FeCN6 3-. Ya, jadi dia bisa berupa kation atau bisa berupa anion. Ada juga senyawa koordinasi yang kation dan anionnya itu semuanya senyawa kompleks. Contohnya CONH3 6 kali plus gitu ya, dan CrCN6. Ini plus 2 kalau nggak salah, yang ini minus 2. Seperti itu. Jadi kationnya kompleks, anionnya juga senyawa kompleks atau senyawa koordinasi. Oke. Dari sini, dari definisi itu, apakah bisa dipahami tentang definisi senyawa kompleks atau senyawa koordinasi? Halo. Anybody there? Bisa dipahami pengertian senyawa koordinasi? Bisa, Bu. Ini yang kuliah Mas Anas aja ya. Oke, kemudian kita lihat tadi senyawa koordinasi itu ada atom pusat dan itu logam atau ion logam gitu ya. Dan kemudian ada non logam, itu kita sebut dengan ligan. Sekarang kita lihat apa itu atom pusat dan apa itu ligan. Gitu ya. Tadi atom pusat ya logamnya itu gitu ya. Pertanyaannya kemarin sudah kita bahas salah satu sifat unik unsur transisi adalah bisa membentuk senyawa koordinasi. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah atom pusat pada senyawa kompleks itu hanya dibuat dari unsur transisi? Oke, untuk menjawabnya kita lihat beberapa contoh berikut. Ini adalah contoh beberapa senyawa kompleks. Yang A itu klorofil, yang B itu vitamin B kompleks, yang C itu apa itu? Yang B itu hemoglobin, maaf, yang C vitamin B kompleks, yang D salisil aldehid, salisil aldehid atau salisil dehidanatrium 1. Itu ya, obat salisilat ini biasanya ini rumusnya. Sekarang saudara amati atom pusatnya pada masing-masing senyawa kompleks ini apa? Yang A dulu, atom pusatnya apa? Mg, Bu. Yang A atom pusatnya Mg 2+. Gitu ya. Yang gambar B atom pusatnya Fe. Yang C kelihatan enggak atom pusatnya apa? CO, Bu. Kobalt. Iya. Yang satunya, yang D terakhir, atom pusatnya Na. Na. Na, M, dan Mg 2+. Dia ini transisi enggak? Unsur transisi enggak? Tidak, Bukan, Bu. bukan ya. Na itu golongan 1, alkali gitu ya. Mg alkali tanah gitu kan ya. Bukan unsur transisi. Dari contoh-contoh ini kita lihat bahwa atom pusat tidak selalu unsur transisi. Gitu ya. Kemudian apa syaratnya logam yang bisa bertindak sebagai atom pusat? Syaratnya hanya satu. Dia punya orbital kosong. Seperti itu ya. Dia harus punya orbital yang masih kosong. Lah, orbital kosong ini akan diisi oleh pasangan elektron bebas dari ligannya. Itu tadi ya, seperti konsep dasarnya sama koordinasi ya.
Tadi penggunaan bersama pasangan elektron di mana elektron yang digunakan bersama-sama itu berasal dari salah satu atom. Nah, tempatnya elektron itu kan dia harus kalau mau disumbangkan supaya jadi suatu molekul yang lebih bagus kan harus ada wadahnya. Wadahnya itu berupa orbital kosong yang biasanya berasal dari logam atau ion logam. Syaratnya satu ya, punya orbital kosong. Gitu. Itu syarat atom pusat. Syarat logam yang berperan sebagai atom pusat pada senyawa koordinasi. Ya, kemudian kita lihat ligannya. Ligannya berarti syaratnya punya pasangan elektron bebas itu satu. Kemudian pasangan elektron bebasnya itu didonorkan tadi kepada didonorkan pada senyawa itu, gitu ya. Ya, ini atom donor. Atom yang memberikan pasangan elektron bebasnya tadi disebut sebagai atom donor. Ini ya definisinya, atom dalam suatu ligan yang terikat langsung dengan atom logam. Atom dalam suatu ligan yang terikat langsung dengan atom logam itu disebut atom donor. Nah, kita lihat lagi contoh yang tadi. Ag NH2 2 kali 2 plus ini Cl-nya harusnya 2 ini ya. Ya, Ag NH3 2 kali ini rumusnya ini. Tadi NH3 sudah kita lihat rumusnya ya. N itu valensinya 5, yang digunakan untuk berikatan dengan H itu ada 3, sisa 2 elektron pada atom N. Kita sebut itu 2 elektron itu pasangan elektron bebas dari N. Ya, disinilah ligannya NH3 ya, tapi atom donornya di sini adalah atom N. Jadi N ini nanti terikat langsung dengan orbital Ag karena Ag punya orbital kosong. Ini juga demikian, gitu ya. Itu ligan. Pada ion tersebut nitrogen bertindak sebagai atom donor dan terikat langsung dengan logam Ag. Nah, ini banyaknya NH3 di situ ada berapa? Ada 2 ya. Nah, 2 itu, angka 2 itu kita sebut dengan bilangan koordinasi. Jumlah atau banyaknya atom donor di sekitar atom logam pusat dalam ion kompleks. Gitu ya. Nah, berdasarkan jumlah atom donornya, maka ligan dibedakan menjadi ligan monodentat, ligan bidentat, dan ligan polidentat. Gitu ya. Ligan monodentat berarti yang diberikan kepada atom yang memberikan pasangan elektron bebasnya hanya ada 1. Atom dalam ligan yang memberikan pasangan elektron bebasnya hanya 1. Contohnya apa? Air. Pasangan elektron bebasnya dari mana? Ini dari atom O. Gitu ya. Kemudian NH3. Atom N-nya kan ya. Kemudian ion fluorida. Itu. Ion klorida. Ion sianida, ada C, ada N, gitu ya. Ion tiosianat. Ini sebenarnya ada beberapa yang berpeluang untuk memberikan pasangan elektron bebasnya, yaitu N dengan S di sini. Tiosianat itu rumusnya SCN, ya. S, ini C, ini N. Lah, S punya 2 pasang elektron bebas. N di sini juga punya pasangan elektron bebas. Ada 2, Bu. Kok disebut mono ya? Karena memberikan hanya 1. Nah, ketika nanti dia berperan sebagai ligan, maka yang akan berikatan langsung dengan logamnya hanya salah satu dari atom S atau atom N. Seperti itu ya, hanya 1. Meskipun di sini berpeluang 2 atom yang memberikan pasangan elektron bebas.
Kalau bukan S ya N gitu ya. Kemudian ion hidroksida tadi OH- ini pasangan elektron bebasnya, atau ion nitrit ada NO2 ya, ini O, ini O, O-nya berikan salah satu ya yang tidak berikatan rangkap, kemudian N. Yang nanti sebagai atom donor hanya N saja atau O saja. Ini monodentat. Berikutnya ada bidentat, berarti ini ada 2 atom donor. Ini N di sini dan N yang lainnya. Contohnya ini etilen diamin. Kemudian ini ion oksalat, C2O4. Ini ada 2 atom O yang tadi ini ikatannya jenuh ya, tunggal gitu. Kemudian masih ada elektron bebas yang bisa disumbangkan ke orbital kosong. Ya, berikutnya ini dietilen triamin, ion trifosfat, etilen diamin tetraasetat atau EDTA, itu adalah ion atau ligan polidentat, monodentat, bidentat, polidentat. Gitu ya. Istilahnya apa? Dentat ya, kayak gigi ya. Dan karena dia nyapit atau nyaruk seperti gigi. Ini tipe logam ditentukan oleh jumlah atom yang mendonorkan pasangan elektron bebasnya kepada orbital kosong pada atom logam. Padahal kan H2O, atom oksigen memberikan pasangan elektron bebasnya. Ini mau tanya ini S, ini N2, tapi kalau disebut mono, berarti ini adalah S saja atau N saja nanti yang disumbangkan. Itu tentang atom logam dengan ligan. Ya, bisa dipahami sampai situ? Bisa, Bu. Insyaallah. Ya. Ya, sedikit tambahan lagi, masih di atom logam dan ligan. Ini kemudian ada ini atom, ada istilah asam basa Lewis, karena senyawa koordinasi itu senyawa asam basa Lewis, gitu ya. Asam Lewisnya yang mana? Tadi asam Lewisnya itu atom pusatnya, karena dia bertindak sebagai aseptor pasangan elektron. Jadi dia asam Lewis ya. Kemudian ligannya yang memberikan pasangan elektronnya itu ligan. Nah, asam Lewis, asamnya itu atom pusat, basanya ligan. Seperti itu ya. Oke. Saya stop share dulu yang ini. Kalau mungkin ada yang terlewat, sebentar ya. Kita lihat slide-nya sekarang. Ulang yang kemarin, konfigurasi elektronik unsur transisi. Sekarang kita lihat manfaat atau sifat unsur transisi sebagai senyawa koordinasi. Ini yang barusan saya terangkan ya, Fe3+. Kalau saudara masih ragu, dia asam Lewis benar nggak dia punya orbital kosong Fe3+ ini, tulis saja konfigurasi elektronnya ya. Fe itu nomor atomnya 26, melepaskan 3 elektron menjadi Fe23. Nanti kelihatan elektron bebasnya itu. Yang Cn tadi sudah kelihatan ya, pasangan elektron bebasnya. Kemudian ini bentuk ini. Kompleks ion. Ini juga kompleks ion. Kompleks ion konten sentral metal atom pusat yang berikatan dengan satu atau lebih molekul anion. Ya, asam Lewis itu berupa logam, atom pusatnya sebagai pusat koordinasi. Pusatnya itu gitu ya. Nah, ini background ini kan ini ada pusatnya ya, yang besar ini ya. Ini kalau nggak salah CO. Nah, kemudian ini sebagai pusat koordinasinya ya logamnya itu. Nah, ini yang biru kecil ini adalah ligannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu sebagai ligannya. Gitu ya.
Ini contoh jenis-jenis senyawa koordinasi. Kalau ini kan senyawa koordinasi dan Cl-nya ini bukan ligan ya. Nanti kita lihat itu apa. Ini kation, anionnya berupa kompleks. Ini kompleks yang netral. Beberapa jenisnya. Ada lagi istilahnya bola koordinasi atau coordination pair. Metan and ligand bound to it. Ini bola koordinasi, nanti ada bilangan koordinasi gitu ya. Bilangan koordinasi, jumlah atom donor yang berikatan dengan atom pusat atau ion dalam suatu kompleks. Ya, bilangan koordinasi itu seringnya adalah 4, 6. Sering itu ada 2, tadi ya AgNH2 2 kali gitu kan, berarti bilangan koordinasinya 2. 4, kemudian 6, 8 juga ada, seringnya ini 4 dan 6. Bilangan koordinasi ini ditentukan oleh ligan. Bukan jumlah ligannya ada berapa, tetapi dihitung spesifiknya ke jumlah atom donor. Seperti itu ya, jumlah atom donornya. Nah, pada senyawa kompleks, kenetralan muatan harus dijaga. Ion kompleks, ya apa muatan kompleks? Bagaimana menghitungnya? Ini muatan kompleksnya yang mana ini? Ini kan ion kompleks ya. Muatan kompleksnya berapa itu? FeCN6 3-, muatan kompleksnya berarti berapa? FeCN6 3-, muatan kompleksnya berarti berapa? Halo? -3, Bu. -3, betul. Dari mana -3 itu? Berasal dari jumlah muatan dari atom logamnya dengan ligannya. Ini Cn -1 gitu ya. K ada 6 berarti -6 gitu kan ya. Fe di sini muatannya adalah 3+, sehingga di sini 3+ ditambah -6. Ya, jadinya di sini 3-. Itu sebagai muatan kompleksnya. Lah, tadi komposisi senyawa koordinasi minimal ada atom pusat dan ada ligan, gitu ya. Minimalnya itu. Selain itu, sebenarnya ada komponen yang lain yang kita sebut dengan counterbalancing ion atau ion penyeimbang, gitu ya. Nah, ini senyawa kompleks ini terdiri dari kation berupa ion kompleks. Ion kompleksnya apa ini ion kompleksnya? Beserta muatan kompleksnya apa berarti? Ini ion kompleksnya ya. CO, NH3 6 kali. CO, NH3 netral ya, 0 berarti ya. CO-nya di sini 2+, sehingga muatan kompleksnya adalah 2+. Pada senyawa koordinasi kan tadi ada senyawa koordinasi netral ya, atau berupa garam koordinasi. Nah, supaya ini tidak bermuatan 2+, maka dia berikatan dengan Cl- ada 2. Ya, +2 di sini -2. Jadi senyawa koordinasi yang netral. Gitu ya. Jadi unsur transisi atau senyawa kompleks itu minimal terdiri dari atom pusat dengan ligan, minimal itu. Terkadang kalau jadi senyawa kompleks yang netral ada penyusun yang lain yaitu ion penyeimbang atau counterbalancing ion. Ya. Tadi ini sudah kita bahas, ligan ada mono, bidentat, tetradentat ini. Yang ini kita sebut tadi chelating agent, kemudian polidentat. Ini contoh senyawanya ini. Ini ligannya. Yang ada bintang-bintang ini berarti nanti pendonornya itu, ya.
Ini tadi background-nya itu ini sebenarnya. COEN. EN ini kepanjangan dari etilen diamin. Ini EN, etilen diamin. C2, CH2 2 kali NH2. Ya. Atom donornya ini N, ini N. Ini juga N. Gitu. Itu ya. Heksadentat, ini EDTA biasanya sebagai senyawa pengompleks, pengikat logam gitu ya, kadang digunakan sebagai di analitik itu ya sebagai pengompleks logam. Kenapa senyawa kompleks itu kadang senyawa itu dikomplekskan supaya senyawanya berwarna gitu biasanya untuk kepentingan analisis. Oke, itu komponen penyusun senyawa koordinasi gitu ya. Bisa dipahami sampai situ? Bisa, Bu. Ini Mas Rafli sudah mau selesai, malah baru masuk. Ya, kemudian ada geometri dari senyawa kompleks. Geometri atau bentuk molekul dari senyawa kompleks itu ditentukan oleh bilangan koordinasi. Tadi masih ingat bilangan koordinasi itu apa? Jumlah atom donor ya yang terikat pada logamnya. Itu ya. Kalau bilangan koordinasinya 2, maka geometrinya adalah linier. Bentuknya seperti ini. Tadi contohnya AgNH2 2 kali itu ini linier. 12 ya, itu. Kemudian bilangan koordinasi 4. Berarti donornya itu 4.